Hai, perkenalkan nama aku Andi Nurudiana dari kelas Desain Grafis 2B dengan mata kuliah Studi Kreatif. Kali ini aku akan membawakan 4 materi, yaitu program kreatif, event kreatif, ruang kreatif, dan produk kreatif. Yang pertama, yaitu program kreatif. Program kreatif merupakan suatu rancangan kegiatan yang dirancang yang memiliki dampak pada sektor lain, melibatkan banyak masyarakat, dan bertujuan menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, atau budaya masyarakat. Program kreatif itu sendiri sistemnya berkepanjangan dan menciptakan suatu ekosistem. Yang pertama yaitu Jitu Kreasi. Jitu Kreasi merupakan sebuah program kreatif yang berbentuk diklat. Diklat sendiri merupakan sebuah program pembelajaran untuk menambah wawasan seseorang maupun keterampilannya. Jitu Kreasi yang mengambil bentuk program diklat yang dimana lebih mengarah ke pelatihan animasi. Banyak bentuk pelatihan animasi di Jitu Kreasi, salah satunya yaitu layout animasi 3D dan pembuatan aset animasi 3D, serta desain grafis. Program kreatif yang saya temukan di Jitu Kreasi adalah program yang dicanangkannya itu dapat membantu para anak-anak muda yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang animasi. Serta di Jitu Kreasi sendiri tidak terlalu bertele-tele soal teori, tapi lebih mengutamakan yang namanya praktik. Sistemnya itu dengan memberi satu contoh pembuatan dan langsung dipraktikkan, sehingga setelah itu kita langsung mampu membuatnya dan mempresentasikannya sendiri. Jangan lupa pula ketika kita mengikuti suatu program seperti Jitu Kreasi ini, kita akan mendapat suatu relasi yang baru, teman yang baru, serta apalagi teman-teman yang kita temukan ini adalah teman-teman yang berada di industri kreatif, yaitu PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, merupakan puncak pertemuan nasional sebagai perwujudan kreativitas dan penalaran ilmiah mahasiswa yang terjadwal secara akademik oleh perguruan tinggi dalam meningkatkan budaya kompetisi akademik dan unjuk prestasi di lingkungan atau di kalangan mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kesepakatan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. PIMNAS sebagai media pertemuan nasional dan forum kompetisi kreativitas yang diikuti oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa baik yang terpilih melalui seleksi maupun mahasiswa yang membiayai dirinya sendiri secara mandiri atau dari perguruan tinggi pengirim. Wadah ini untuk memberi kesempatan lebih luas bagi mahasiswa ataupun perguruan tinggi untuk saling berkomunikasi, bertukar pengalaman dan informasi, serta sebagai ajang proses belajar. Hal kreatif yang saya temukan dalam kegiatan PIMNAS ialah dengan adanya program ini banyak orang-orang yang akan menuangkan segala ide-ide kreatifnya dalam berbagai jenis tema dalam kegiatan PIMNAS tersebut, mulai dari bidang penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, artikel ilmiah, dan beberapa hal lainnya. Dengan adanya program ini, bisa membantu orang-orang yang ingin membuat suatu program kreatif namun tidak memiliki wadah untuk mengembangkannya, serta di mana PIMNAS sendiri akan apabila kita lolos dalam tahap seleksinya, PIMNAS atau pemerintah akan langsung memberi sejumlah uang untuk mengembangkan program yang ingin kita buat tersebut. Yang ketiga yaitu Digital Talent Scholarship atau biasa dikenal sebagai DTS, yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Program ini ditujukan agar meningkatkan keterampilan SDM di bidang komunikasi dan informatika, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Di Digital Talent Scholarship ini menjadi 4 kategori akademik, yaitu FSGA atau Vocational School Graduate Academy atau FSGA sendiri merupakan sebuah program pelatihan di bidang teknik informatika dan komputer yang berfokus untuk meningkatkan kompetisi bagi 5.225 orang lulusan SMK yang belum bekerja. Program ini bertujuan untuk mencetak talenta SDM level teknisi dalam bidang digital, khususnya dalam bidang Junior Network Administrator, Junior Graphic Designer, Junior Web Developer,
Junior Mobile Programmer, dan Intermediate Animator. Yang kedua yaitu FGA atau Fresh Graduate Academy. FGA sendiri merupakan program pelatihan yang dalam bidang TIK yang berfokus pada 6 tema pelatihan, yakni Artificial Intelligence, Big Data Analysis, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things, and Machine Learning. Pelatihan ini ditujukan bagi 6.075 bagi orang lulusan D3, D4, dan S1 di bidang TIK dan MIPA yang belum bekerja, agar memiliki kompetensi secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0. Yang ketiga yaitu CTA atau Coding Teacher Academy. CTA sendiri merupakan program pelatihan peningkatan kompetisi bagi 2.000 guru di bidang TIK yang mengajar di SMK, SMA, Madrasah Aliyah, dan SMA ALB negeri dan swasta. Program CTA ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam bidang pemrograman, sehingga guru dapat mendidik dan mengajar kompetensinya kepada siswa-siswi di tempatnya mengajar. Program ini terbuka bagi PNS dan non-PNS. Yang keempat atau yang terakhir yaitu OA atau Online Academy. OA merupakan program beasiswa pelatihan kompetensi yang ditujukan kepada 13.000 peserta terpilih yang ingin meningkatkan keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan secara online. Selanjutnya materi kedua yaitu event kreatif. Event kreatif merupakan suatu agenda, kegiatan atau festival yang tertentu yang menunjukkan, menampilkan, dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung. Yang contoh yang pertama yaitu Urban Sneaker Society. Seperti yang ketahui, Urban Sneaker Society merupakan suatu event yang diselenggarakan di Kota Jakarta yang bertujuan untuk memamerkan hasil kreativitas kita dalam bentuk desain pada sepatu sneaker tepatnya. Hal kreatif yang saya temukan dalam kegiatan Urban Sneaker Society adalah orang-orang dapat mengapresiasikan karyanya secara bebas dan menjualnya. Serta dengan mengikuti event ini, orang-orang bisa lebih dapat menghargai karyanya sendiri serta desain yang unik dan dapat menarik perhatian seseorang. Lihatlah pada gambar yang ini. Gambar ini merupakan salah satu produk suatu komunitas yang melukis di atas sepatunya, sehingga menghasilkan suatu sepatu yang berbeda lagi dan yang memiliki keunikan tersendiri. Dan pada gambar yang di sini sama halnya dengan gambar yang tadi, gambarnya ini juga merupakan hasil buatan komunitas lokal yang melukis di atas sebuah sepatu sneaker. Yang kedua ialah Violet Day. Violet Day sendiri merupakan event kreatif yang dirancang oleh UKM Creative Art Makassar, atau tepatnya berada di kampus Polimedia Makassar, yang dimana kegiatannya bertujuan menjadikan kegiatan Violet Day sebagai tolak ukur di bidang industri kreatif, serta sasaran dalam kegiatannya adalah para pelajar, masyarakat umum, pelaku industri kreatif maupun para komunitas. Dalam kegiatan Violet Day sendiri memiliki berbagai macam rangkaian acara yang diantaranya adalah talk show, panggung ekspresi, stand up, dan berbagai macam lomba. Violet Day sendiri merupakan kegiatan besar yang diadakan 2 tahun sekali. Event Violet Day terakhir yaitu pada tahun 2016 dengan mengangkat tema Kita, Seni, dan Budaya. Yaitu yang ketiga, yaitu Kampung IT. Kampung IT merupakan suatu event kreatif yang bertujuan sebagai ajang kreativitas mahasiswa. Kampung IT sendiri digelar oleh mahasiswa jurusan Ilmu Komputer dan Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia yang mempunyai sederet kegiatan di bidang teknologi. Selain seminar dan dialog tentang IT, Kampung IT juga mengadakan lomba-lomba seperti foto jurnalis dan network cyber. Pada lomba foto jurnalis, Kampung IT kegiatan tersebut dibuka secara umum dengan target bercerita tentang suasana pada kegiatan Kampung IT. Hal kreatif yang saya temukan pada Kampung IT adalah dengan adanya kegiatan ini dapat mewadahi orang-orang yang ingin menambah pengetahuan dalam bidang IT, serta banyaknya lomba-lomba mampu mengembangkan
mampu mengembangkan kemampuan para mahasiswa dan juga bentuk kolaborasi mereka dalam pengembangan kegiatannya, seperti dimulai dengan kolaborasinya mereka dengan MDA atau Makassar Doodle Art, melukis di dinding sebagai bentuk untuk memeriahkan kegiatan mereka. Materi ketiga yaitu ruang kreatif, yang dimana ruang kreatif merupakan suatu tempat unik, sebuah tempat unik yang di dalamnya dapat menampilkan hal-hal yang tidak ada pada umumnya, dan mulai dari tata letaknya maupun desain pada ruangan tersebut. Contoh yang pertama yaitu Rumata Art Space. Rumata Art Space merupakan sebuah tempat yang biasanya digunakan untuk kegiatan pameran. Di Rumata memiliki sebuah ruangan yang bisa yang dimana kita dapat memajang karya-karya kita, serta pada contoh kegiatan pada contoh pameran yang pernah saya ikuti, yaitu di Rumata menampilkan suatu tempat ruangan khusus atau biasa dikenal sebagai ruangan simbiotik, yang dimana kita akan melakukan melemparkan sebuah kekesalan kita yang di dalam ruangan simbiotik tersebut. Dan yang menarik bagi saya ialah dengan adanya ruangan simbiotik tersebut yang diadakan dalam pameran tersebut akan mampu mengeluarkan hasrat kekesalan, hasrat kebencian bagi siapapun, bagi apapun, dalam bentuk apapun. Yaitu selanjutnya yang kedua itu bikin Creative Hub, yang dimana bikin yang berlokasi di Nipamal merupakan ruang kolaborasi yang menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan. Tempat ini diperuntukkan bagi siapapun yang membutuhkan ruang kerja, tempat nongkrong, dengan menampilkan desain interior yang instagramable atau yang masa kini. Contoh gambar yang di sini. Gambar di sini merupakan tampilan depan dari tempat bikin dengan menampilkan sisi dinding sampingnya itu di atasnya itu ada gambar grafiti samping maupun di sampingnya itu ya grafiti sampingnya, dan yang di atasnya itu dan bagian atasnya juga mengikutinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Dialogue. Dialogue merupakan salah satu art space yang berada di daerah Kemang. Sesuai dengan namanya, tujuan dari art space ini agar terjadi dialog antara pengunjung, seniman, dan desainer. Jadi dalam art space ini kamu bisa melihat koleksi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa koleksinya terbatas dan lain daripada yang lain. Kamu bisa melihat karya seni dalam bentuk aksesoris rumah, mainan, hingga alat lukis. Contoh gambar yang di sini. Gambar di sini merupakan salah satu ruangan yang terdapat pada art space ini, yang dimana pada ruangan ini menampilkan suatu karya yang artistik yang mampu memukau siapapun. Materi keempat yaitu produk kreatif. Produk kreatif merupakan suatu produk yang dirancang yang diusung secara kreatif, baik dari packagingnya maupun ide-ide dalam pembuatannya yang keluar dalam menciptakan produk itu. Contoh yang pertama yaitu mug, sebuah gelas yang dimana sebuah gelas kaca yang dimana apabila dituangkan air panas akan berubah warna, akan menampilkan bentuk warna yang berbeda maupun gambar yang berbeda dalam mug tersebut. Menurut saya itu adalah merupakan hal kreatif, karena biasanya ini mungkin ini tercipta dari ide seseorang karena keresahannya dalam hal-hal yang menurut orang-orang mungkin adalah hal-hal yang sepele, namun ketika ia membuatnya orang-orang justru akan mengaguminya. Yang kedua yaitu custom denim atau biasa dikenal dengan nama brand Fake Humanity, merupakan sebuah jasa custom yang dimana jasa custom denim atau jaket yang dimana ia melukis sebuah jaket, ia melukis di atas jaket denim
dengan tema yang diambil adalah alam. Itu merupakan hal kreatif yang muncul yang sangat tidak terpikirkan dari pemikiran seorang mahasiswa yang menyukai kegiatan mural. Contohnya gambar yang ini. Gambar ini merupakan salah satu bentuk custom denim yang seperti dilihat ia melukis sebuah di atas jaket denim dengan gambar yang unik yang mungkin saja tak terpikirkan oleh orang-orang. Dan mahasiswanya berasal dari kampus kita sendiri, yaitu Novaldi Andrian. Yang ketiga itu pipet stainless. Pipet stainless merupakan sedotan yang bukan bentuk plastik, melainkan sesuai dengan namanya yaitu berbahan dasar stainless. Dan juga pipet ini dirancang untuk penggunaannya dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Contohnya gambar yang ini. Ini merupakan contoh pipet stainless yang dengan berbagai jenis model ukuran maupun berbagai jenis model dan ukuran. Ini agar menyesuaikan kebutuhan para penggunanya. Terima kasih.